Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, segala puji tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fahtamu." Jika kalian semuanya melewati taman-taman surga, fahtamu, maka ambillah manfaat untuk kalian semuanya. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah, apakah taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Qala majalisul ilmi, majelis ilmu di bagian taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Karena majelis tersebut disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan kalam suci atau firman-Nya, disebutkan untayan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda dan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut memberikan faidah yang besar untuk kita semua, sehingga membentuk menjadi manusia yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada insan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ya rabbal alamin. Wa rahmatullah. Mestinya bukan saya yang sebenarnya mengisi, tapi karena sesuatu dan lain-lain Allah takdirkan bisa saya bertemu dengan bapak-bapak semua. Hidup itu memang begini, susah ditebak. Dulu kuliah di UI ketemu tiap hari, lulus sambung kerja di Kalimantan, sambung kerja di Jakarta, ya ketemu akhirnya jodohnya. Kenapa dulu hidup memang sering seperti itu, sering mengecewakan, mengecewakan atau kita syukuri. Ana mu'min wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ini boleh dicatat sampai suci, sampai pegel, mungkin sampai pokoknya mesti ada. Soalnya gawe aku dan ulama
Aku ini berkehendak, anak murid, wa anta turid, dan kamu juga boleh berkehendak. Akan tetapi apa? Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Panitia yang menghendaki saya hari ini datang. Saya juga sudah jauh-jauh hari dijadwalkan seorang pembicara dan sebagainya. Tapi karena yang berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhirnya saya datang, panjenengan datang. Yang tadinya diselenggarakan tidak bisa datang karena sambutan lainnya. Jadi karena apa? Iradah Allah itu tidak bisa seseorang pun memastikan kapan terjadinya. Ma yaftahillahu bin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala mumsika laha. Tidak ada satu pun yang bisa menghindari iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yumsik fala mursila lahu min ba'd. Dan apapun yang sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu pun yang bisa menghentikan atas iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentu wajib merencanakan satu hal kebaikan yang akan kita kerjakan. Akan tetapi ikhtiar harus endingnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan di ekspektasi kita semua, kita sudah sadar orang hati, orang gendut, tidak mangkel, domba dan sebagainya. Karena kita sudah paham bahwa iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak terhadap kita semua. Boleh bahkan wajib mengakibatkan kita suatu kebaikan. Karena niat yang baik, niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang yang baik itu lebih baik dari amalnya. Karena orang kalau sudah niat itu mestinya ada api lain bisa disediakan dulu. Kalau ada orang mau ngajak kemana, mohon maaf saya sudah menawa itu, misalkan hari ini dia mau datang ke masjid. Ada satu hal lagi, prioritas tidak semua tiga prioritas yang kita bisa memilah dan memilih. Itu muncul orang yang sudah punya niat. Apa sekarang bisa dipasang statusnya di media sosial. Insya Allah hari ini hadir. Sudah mulai dari kemarin misalkan, atau sebelum Ramadan, insya Allah saya buka masa penuh di masjid kampus ini. Ini catat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebajikan. Mari di bulan Ramadan ini kita isi dengan berbagai hal yang positif. Tadarus, belajar Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap Ramadan apa yang sudah disampaikan. Ya, karena ini dari Al-Quran kita berbagi membaca, mempelajari Al-Quran sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah al-munazzal ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'abbad bililahati, al-mu'tizu li Rasul. Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muta'abbad bililahati, yang dianggap ibadah sebagai membaca, al-mu'tiz, yang dianggap sebagai mukjizat li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai mukjizat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim, kalau saya tanya, saya panjenengan cinta dan kira-kira kepada Al-Quran, pasti manut kabeh. Kalau tak kawan ngacung, pasti ngacung semua. Ya. Makanya kawan ngacung, si ngacung kabeh. Cinta kira-kira kepada Al-Quran, pasti jawaban semua cinta. Cinta jadi pada nih sudah boleh lagi tapi ada berkurang.
Panjenengan di HP-nya, di HP-nya, smartphone-nya ada aplikasi Al-Qur'annya kayak selain akhirnya. Alasannya saya penuh saya membola, saya pulang. Prioritasnya kira-kira ada itu. Dan kira-kira itu ya. Kuliahnya saya pakai komplit, HP-nya masih bagus lah. Ini ada aplikasi Qurannya ya. Ini wujud atau bukti cinta kita kepada Al-Quran. Weslah, tak takut dulu. Kalian cinta kepada orang tua kalian? Pasti jawabannya cinta. Tak takut dulu. Di smartphone-nya ada nggak foto orang tua kalian? Ada, saya yakin ada. Saya yakin ada. Terus selain foto keluarga orang tua kalian, pasti satu lagi ada yang kalian cintai di dunia ini yang pasti masukkan dalam smartphone kalian. Perusahaan guyu, tadi ketahuan si guyu mesti praktek. Kalau ada foto seseorang kita pasang di sini, mungkin teman baik, teman baik, bukan TTM, teman baik pasti ada di sini. Itu pasti yang kita anggap spesialkan, yang kita cintai banget, yang kita muliani. Yang demikian juga dengan Al-Quran, kalau kita punya niat yang baik, punya cinta kepada Al-Quran, buktinya mana? Sudah pasti cinta itu tidak ada, tidak hanya dilafalkan dengan kalimat atau dikasih di running text kita atau kita buat sesuatu, tapi buktinya itu apa? Kalau aplikasi Al-Quran saja tidak ada dalam hati kita. Mari setelah Ramadan kita upgrade. Kita Ramadan yang tidak penting banget dihapus, masukkan aplikasi Al-Quran. Ini menjadi salah satu bukti cinta kita kepada Tuhan. Itu bukti untuk anak-anak sekarang setelah panjenengan semua mestinya bisa kerjakan. Aku takut isi pengajian di kampung bebek tekoni aplikasi HP kan begini. HP aja nggak punya pokoknya pesan status Bismillah, ngasih Quran, Bismillah, ngasih kamus ini nggak tak pertanyakan. Ini seberapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari? Setidaknya kita semua baca Al-Quran berapa kali? Ya dari HP-nya apa? Ya tak kira nggak bisa sekitar orang yang di HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran. Saya yakin, termasuk saya sendiri, membawa Al-Quran dan mushaf kemana-mana itu berat. Karena dan membawa itu mesti mengalami HP. Tapi mushaf dan mushaf, aku yakin lupa. Itu makanya mari kita masukkan aplikasi Al-Quran dalam smartphone kita. Itu menjadi bukti real bagi kita semua. Seberapa kita so intens dan orang dulu Al-Quran mushaf. Ini HP ini ada aplikasi Al-Quran. Itu kita membaca saja semua ini. Saya semalam orang ngomongin dia silang dong mau cukup. Dan sholat mending jadi sholat paling tidak mau Fatihah. Al-Quran itu kan juga Fatihah itu Al-Quran. Saya membaca tidak berapa kali? Ya, berapa kali? 5 kali. Paling tidak dengan baca Al-Quran itu 5 kali. Itu kan sholat jamaah intens untuk baca Quran imam Fatihah itu bisa jadi ayat-ayat pendek. Kalau boleh mau saya baca Quran nak Ramadan
Ramadan bagaimana membaca Quran. Baca Quran untuk dimusuhkan pakai bib yang kencang itu yang ada, itu sudah baik daripada tidak sama sekali. Ya mari dan seperti ini kita sadari itu bagian dari kebaikan yang sudah kita kerjakan. Tapi kita kira-kira kita ini mau naik kelas kan gitu. Sudah umur kita itu berkurang, kok kita tidak mau naik kelas? Yang mau menaik kelas kita itu siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Mari kita baca, serius intens membaca apa-apa hafal, kita tingkatkan pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran ini. Beberapa faedah Al-Quran setelah kita baca ada beberapa hal. Di antaranya faedahnya orang baca Quran itu banyak sekali. Jadi kita baca Quran itu mestinya ada beberapa hal yang bisa tambah dari diri kita. Yang pertama, ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran itu mengerti artinya atau tidak, itu sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Saya baca terbata-bata wa yata'u alaihsyabun lan ajran. Saya baca terbata-bata dan diniati masih belajar, itu saja pasti dapat 2 pahala. Sisi pahala baca Quran, yang satu pahalanya orang belajar. Oleh karenanya kiai saya itu wanti-wanti betul kepada para santrinya, nanti kita datang ke majlis-majlis yang seperti ini, niatkanlah untuk belajar. Saya datang ke sini, nawaitu saya dari rumah itu bukan untuk memberikan pengajaran kepada panjenengan semua. Saya niat dari rumah kalau yang belajar. Kalau saya menyampaikan satu hal yang benar, yang baik, bermanfaat untuk Anda, saya dapat 1 pahala. Dan saya salah menyampaikan kepada kalian semua, saya masih dapat pahala. Pahalanya apa? Ya pahala belajar saya tadi. Tidak ada niat sama sekali dari saya untuk memberikan pelajaran atau menggurui pandangan semua. Kita di sini belajar bersama-sama. Oleh karenanya kalau masih salah itu jangan pahala. Orang gagah-gagah, orang gagah untuk menceramai pandangan semua tidak. Kita semuanya belajar, salah itu masih dapat pahala. Jadi konsep yang diberikan yang saya dibesarkan dulu dari awal nanti gagah-gagahi menceramai dan sebagainya. Ini kita belajar. Itu pasti dan salah itu pahala. Itu yang belajar itu lagi. Baca Quran ujian belajar juga kalau salah juga masih dapat pahala. Yang pertama karena dapat bidadillah, bedanya orang membaca Al-Quran itu karena murni baca Quran itu yang memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang itu pasti dapat pahala. Apa benar al-Qur'an paham apa yang dikaraki oleh Al-Quran pasti pahala terus bisa mengalir. Karena apa, kita akan memahami ini kan butuh tenaga, pikiran. Mau contoh tidak ada unsur pemahaman. Memahami satu proses sendiri yang sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah paham dan mati itu juga tidak dapat pahala. Jadi memahami itu semakin mengamalkan pahalanya jauh lebih banyak berikan pahala kepada kita semua. Yang pertama ta'abbudan billah. Yang kemudian yang kedua tarsifan bil iman, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu hingga sekarang Quran itu tantang menantang yang lainnya itu sudah sering bolak-balik
kakek satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, dan semisal dengan Al-Quran dari dulu udah banyak. Tapi sampai sekarang tidak pernah berhasil. Tersifat dan iman, menguatkan keimanan. Betapa banyak orang yang sekeras sahabat Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah, karena dia pola tingkah sebut Islam itu kayak apa, sampai anaknya sendiri itu dikubur hidup-hidup. Itu sudah Umar. Itu sensitif. Saya diisahkan di kemudian hari setan yang berusaha dari rumah pergi. Itu sensitif. Gaya yang kerni kayak pola tingkahnya sampai mengumpulkan itu, tapi begitu dengan adiknya membaca Quran berbalik imannya sehingga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kudunya apa yang disebutkan seperti itu. Dan hal yang sedemikian rupa itu bisa menjadi penguat buat keimanan kita. Tatkala kita semua bisa bukan hanya membaca Al-Quran, tapi memahami isi atau kandungan dari Al-Quran, termasuk ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kalau panjenengan baca kitabnya Ali As-Sabuni dalam Ulumul Quran, itu diceritakan tentang ijazul Quran. Misalkan apa sih kemukjizatan Al-Quran sesuai definisi Al-Quran tadi, Al-Quran sebagai mukjizat bagi risalah atau perausulan Rasulullah Muhammad SAW banyak sekali sekali seperti dinampilkan dalam Ulumul Quran. Di antaranya intibahul ayat ini ala ma yakshubu minal ilmi bin nadriyati ilmiyati, kesesuaian ayat Al-Quran terhadap teori ilmiah yang diungkapkan dalam ilmu pengetahuan. Quran itu petunjuk buat manusia, tapi begitu Al-Quran mau tentang ilmu pengetahuan, itu 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah cerita. Misalkan banyak ayat ini teman-teman, itu kalau SPB Tahfidz Mudik enggak ya? Ada enggak? Isim malu SPB Tahfidz Mudik. Itu ada banyak ayat yang menceritakan tentang kesesuaian ayat Al-Quran terhadap teori ilmiah yang terbukti di kemudian hari, jadi 2 tahun setelah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran pada saat itu memang turun berkaitan dengan sastra yang kuat di bangsa Arab pada saat itu, sehingga Al-Quran begitu ngomong ilmu pengetahuan pada saat itu belum tahu tentang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh ayat misalkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu itu kami ciptakan zawjayn, berpasang-pasangan. Pada saat itu udah mikir artinya pasang-pasangan ini orang saja, cowok dan cewek. Dan kemudian hari ayat Al-Quran juga bercerita arsalna riyaha dan kami utus angin itu untuk mengawinkan dalam tumbuhan, sehingga proses perkawinan tumbuhan itu ada yang proses lewat dibawa dengan angin. Nah ini Al-Quran itu 1400 tahun cerita, sudah cerita tentang ilmu pengetahuan yang sedemikian pada saat itu orang belum pernah tahu. Nah ini wujud kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita ketahui bersama, sehingga bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran
ayat. Orang saja pada saat itu belum tahu ilmu pengetahuan tentang perkawinan tumbuhan pada saat itu. Al-Quran sudah menceritakan. Ada lagi satu ayat yang membuat seseorang si fulan, ada guru kami di madrasah aliyah itu kembali saya cerita. Saya pengen cerita saya, nggak usah yang teman. Karena Quran itu juga banyak ceritanya sebenarnya. Nah, surah Al-Qas, ya, artinya cerita-cerita doang. Artinya dari cerita ini Allah memberikan pengajaran yang baik kepada manusia. Faja'alna salafan wa mathalan lil akhir. Kami jadikan mereka semua itu salafan, pendahulu cerita yang awal, wa mathalan lil akhirin, dan tamsil atau contoh bagi orang-orang yang kemudian hari. Sehingga Al-Quran cerita itu menjadikan kita semua ibadah atau cerita supaya orang-orang di kemudian hari tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kan Nabi cerita orang besar dan baik itu tidak akan masuk dalam lubang yang sama. Atau sampai yang sadiki korupsi, sesuatu yang terkena korupsi. Sampai sekarang berasa kepada Allah, masing-masing yang justru maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali saya mau cerita, saya seorang siswa di Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Jogja. Ada guru seorang namanya si Fulan Abbas. Si Fulan ini dari kecil sekolahnya di Rawdatul Atfal, TK tapi agamis Islam. Kemudian lanjut madrasah ibtidaiyah, SD Islam, jadi madrasah ibtidaiyah. Kemudian madrasah sanawiyah Islamnya, madrasah aliyah. Sampai begitu madrasah aliyah selesai, dia ada beasiswa dari perguruan tinggi di luar negeri, saya sebutkan Oxford pada saat itu. Sampai di sana S1, S2 dan S3 karena dibiayai oleh lembaga usaha agama tertentu, ya, yang berafiliasi kepada lembaga agama tertentu. Akhirnya dia mengambil pada awalnya tidak mempermasalahkan agama dia. Lama dia karena jurusannya filsafat mulai meragukan agama Islam yang selama ini dia dia tidak pernah menemukan istilahnya kebenaran atau kebenaran dalam Islam. Karena sekolah tadi dari agama dari TK sampai SMA itu semua Islam, tapi begitu sampai kuliah selesai dengan ini dia sampai tidak percaya dengan agama. Boleh sampailah dia belajar agama tertentu dan pindah sampai lama, kemudian dia menjadi seorang pemuka agama tertentu. Sampai di sana dia juga kembali ragu terhadap agama tersebut. Kok sepertinya nggak deh, kalau ini juga nggak benar deh, nggak benar deh. Mulai galau terhadap agama yang dia sampai dokter, kemudian pulang ke tanah air, kemudian ketemu sama salah satu ustaz di Jogja. Dia bincang ke sana kembali, meragukan agama Islam. Terus agama selanjutnya yang dia dia diskusi dengan salah satu ustaz di Jogja. Cerita sampai kemana-mana, nggak tahu sampai satu cerita. Kalau dalam Al-Quran itu cerita tentang Adam dan Hawa. Bisa cerita, saya berbagi ceritanya.
Karena apa? Saya begitu terenyuh yang satu kata dalam Al-Quran ini. Adam dan Hawa begitu dilepas dari surga. Allah langsung memanggil wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lahuma inna syaitana lakum mubin. Wa nadahuma, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada Adam dan Hawa, bukankah telah aku bilang kepada kalian semuanya, sesungguhnya syaitan ini musuh yang nyata berbagi. Wanada, Allah langsung memanggil kepada Adam dan Hawa. Tapi agama yang satunya yang pernah dia takut bila Tuhan mencari-cari Adam dan Hawa. Begitu dilepas, tapi ngomongin mereka, ini Tuhan mencari-cari Adam dan Hawa. Yang satu mencari-cari, yang satunya langsung Allah memanggil. Dan kata ini si Ustaz menjelaskan, kalau mencari-cari itu kira-kira Tuhannya sebelumnya datang atau belum? Tuhan saat ini kangelan. Tuhan kok ngomongin terhadap seseorang kok semanggoleni tinggi mau ya? Bertak contoh surga mau tinggi ya? Kalau ini mau ya? Kira-kira seperti itu. Biasa orang mencari-cari seperti itu. Beda dengan wanadahuma, Tuhan memanggil, woi. Kalau panggil itu yang panggil sudah pasti tahu, yang dipanggil itu ada kalanya di depan, begini, ada kalanya rada jauh, nggak tahu, sehingga Tuhan panggil, hoi, wanadahuma. Sehingga dari satu kata ini nyata. Kalau Quran ini bukan buatan manusia, tidak ada salah satu pun. Dan satu kata ini beda dengan agama yang pernah dia atur. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan ini kangelan, Tuhan kangelan. Kira-kira, panjenengan perasaan panjenengan punya Tuhan kangelan ini. Kita itu di mana-mana dan butuh sama Tuhan, kita langsung Tuhan kita itu langsung disebut berdoa, Tuhan langsung berdoa kita menanggapi kita. Harusnya kan kita sepertinya tidak banyak kayak gitu ya. Udah Tuhan kok kangelan, pasti disampaikan mas, sampai tak kayak ini loh, aku ini. Nah ini satu kata ini yang membuat si fulan itu kembali. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu kata saja dari Al-Quran bisa membuat yakin terhadap seorang kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarsihan bil iman, fungsi yang kedua menguatkan keimanan. Ojo sampai awal ini bisa sudah dari lahir bulan balik Al-Quran, harta bulan balik Al-Quran. Begitu ditanyakan kehebatan Al-Quran mana, kita tidak tahu. Yang datang kepada kita itu tentu semuanya itu orang-orang pintar. Ada kalanya beri penjelasan terhadap Al-Quran. Padahal tinggal di kampus, undi, kocok si warna-warna, orang itu kadang malu mau tanya ke pemuka agama. Tenang, tanya malu ke pemuka agama. Ini bukti teman-teman kita yang baru bersahadat itu rata-rata jarang sekali yang dapat pada imam masjid bukti. Datang jarang banget. Pasti diskusi dulu sama teman kamarnya, sama tamu di kelasnya. Jadi tugas pelajaran semua bagaimana menjelaskan Islam tanpa ditanya. Mas, Islam itu katanya yang luar biasa tinggi, ada yang lebih tinggi dari ini. Tingginya di mana ya Mas ya? Di mana? Biasanya mereka datang terus selesai dengan teman satu kamarnya, satu kosannya,
teman sepermainan, tergabung belajar di kampusnya, baru datang ke imam masjidnya untuk datang saja. Paling rekomendasi pesan itu, misalkan chatting via WA, misalkan, Pak, saya jadi bersahada administrasinya biar berapa Pak ya? Itu ada yang tanya seperti itu. Biasanya kita gampang nggak ada administrasi, nggak ada bayar-bayaran. Seperti dan sendirian kalau pengen surat ya kita berikan surat. Kalau sudah bersahada daripada teman di kamar di kos itu sudah cukup, sudah ada saksinya. Orang kalau masyarakat orang repot, ya ini membuat orang jadi tertarik terhadap agama. Islam itu gampang, bersolat itu dan pengen keutamaan datang ke masjid dan dikawal jamaah itu keutamaan wajib jauh sama masjid wajib. Bisa sholat cuma tempat. Saya di Bali itu ada 1 tahun keliling sampai orang tua terus pesakit sampai Gunung Agung sana melihat masjid Kangelan jalannya jauh kan. Semua awal kadernya gerakan terus berasal saja di pinggir jalan. Gampang sholat itu kok kurang kecil bersejarah sopan di masjid. Saya masjid itu soalnya bab keutamaan ibadah di rumah, di kos, sholat di mana saja gampang sekali terjadi. Ya kalau somatik biasa somatik tinggi. Rasa tinggi pulang dari gampang sekali. Sebenarnya kita hanya tentang syarat masjid, terus saya sampaikan. Jadi kan seharusnya teman-teman sudah sah. Kalau ibu pengen sertifikat, misalkan untuk penyesuaian mata kuliah agama, perpindahan kohormat agama dan KTP kita harus kita bantu di sini. Tidak usah bayar, tidak usah promo dan sebagainya. Biasanya ditanya dengan masuk Islam kita terpaksa bagian diabusi apa orang, sebenarnya lebih Islam terpaksa diabusi dan sebagainya, kena perang dan sebagainya, nanti juga balik lagi. Padahal kita butuh. Jadi Allah Taala itu butuh umat Islam. Allah itu sudah orang-orang sholat, orang-orang Islam. Kemaha besar Allah tidak akan pernah terganggu begitu. Kajian masjid kampus belum ada uang, tidak rugi Allah. Saya rugi masjid kampus kali. Jadi nasinya nggak habis. Gusti Allah itu nggak butuh sama kita. Kita yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cerita yang sedemikian bisa menambah keimanan kita semua. Mari kita belajar. Referensi banyak pada dengan 10 Qurannya ada suatu cerita tentang orang-orang ini yang masuk berpindah ke Islam dengan sebab yang ilmiah dari Al-Quran itu banyak sekali. Apa mereka zaman kajian Nabi Muhammad SAW. Mereka ahli sastra semua. Testimoni tentang Al-Quran itu diberikan bukan hanya orang yang biasa masuk masjid Islam, orang-orang yang agung pun takabur terhadap Islam itu juga banyak. Walid bin Mughirah, Walid itu bapaknya Khalid. Khalid itu sahabatnya itu Walid bapak dan waktu orang-orang Quraisy saya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia jago-jagonya orang sastra pada saat itu, orang suki terpandang, orang berpengaruh di kalangan. Tapi apa adanya paling Mughirah Al-Quran ini sungguh indah, ibarat pohon atasnya berbuah, bawahnya menimbulkan, akarnya sangat kuat. Ini yang disampaikan oleh paling Mughirah, orang yang tidak suka sama kanjeng Nabi pada saat itu. Menyembah Rabi'ah, belajar menyembah Rabi'ah. Dia sudah sastrawan, orang terkaya, terpandang, berpengaruh kalau pada saat itu. Karena merasa dakwah kanjeng Nabi itu tidak bisa dihentikan. Hentikan mereka berkumpul di sebelah kanan. Piye
Muhammad Musa Rasulullah ini kayak ini. Cara kasar seperti itu. Kita harus harus strategi. Kita pakai cara halus. Tapi bagi tugas, silakan khutbah datang ke Muhammad, empat mata sama mereka, sama Muhammad. Bukan sama Muhammad. Kas apa yang dia mau? Pengen jabatan, pengen harta, kedudukan, kasih dia. Karena mereka membesar, mereka suki, pintar tentang sastra pada saat itu. Dibalas kayak ini kata kepada Haji Nabi Muhammad. Muhammad, aku pengen ngomong sama kamu. Kalau kamu pengen jabatan, kita mau kasih jabatan sama kamu. Ya, urusan menyambut partai ini sudah lama. Bukan dari kesini juga sudah lama. Pikiran orang menyambut jalan kasih jabatan. Kalau kamu pengen suki, yang kaya, kami orang kaya mau kumpulkan biar kamu jadi orang paling kaya di negeri ini. Tapi itu cara nyongkok yang mereka seperti itu. Saya orang sama saja. Kalau menyongkok sekarang banyak seperti itu. Kemudian, wes sampai udah ngomongnya wes sudah gantian tak ngomong. Begitu kata Nabi ngomong, dia membacakan surat Fussilat 1 sampai 5 wafi riwayatin dan satu riwayat 1 sampai 13. Ini begitu dibacakan, bengong bersedubah, bola roke Al-Quran yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dibacakan ini wong pinter sastra pada saat itu yang nanti bengong, beda dengan kita di hari ini. Yang pinter maksud saya, kalau ada orang mau kota itu masih sempat Wihana kalau pacaran. Ini orang masyarakat belum tahu apa yang dia baca. Beda dengan khutbah ini, bahasanya bahasa Arab, dia juga jatuh sastra Arab. Begitu dibacanya Fussilat, surat Fussilat. Belum, terus mulai tahun ini, aku sebenarnya Muhammad. Terus tak omongin apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, tak tawakin harta, tahta kedudukan. Beliau telah membacakan Al-Quran. Aku sendiri belum pernah mendengar sastra yang sebaik itu. Saya saja sampai tersepas-sepas. Apa sih surat 1 sampai 5 atau 13 surat Fussilat tidak bisa gabung. Karena apa? Saya bukan ahli sastra, tapi begitu dia kembali ngomong sama kaumnya, aku yakin ini bukan buatan Muhammad. Sampai sebegitunya mereka sampaikan. Mereka orang-orang ahli sastra begitu mendengar Al-Quran, apa ya? Mas tebak mencukup baliknya. Ngomong apa sih? Khawatir ungkapan dia berjalan kepada seantero orang-orang beriman kepada Muhammad SAW. Pokoknya pun Allah mutakone kaum kita apa sebetulnya? Ini hanya sihirnya Muhammad. Ini, tapi rahasianya tidak bisa tertutupi hingga sampai kepada kita. Dijaga, direksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka pernah tertegun
dan mengakui bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita introspeksi, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya ini tidak baik dan tidak bukan kita sebagai Muslim. Mari kita baca, pahami dengan seksama apa yang dikesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, supaya apa? Faedah yang kedua tercapai. Tansifan lil iman, menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah pasti daripada kita tanyakan sampai yakin kepada Al-Quran, pasti yakin, hakul yakin, seribu yakin, itu pasti. Tapi letak keyakinannya di mana? Monggo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita pelajari betul Al-Quran supaya tasifan bil iman, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, era-era sekarang banyak kita menangis mendengarkan misalkan TikTok ada yang bebas dengar. Mau kabeh jangan mau tak terlalu laporan orang kakek saya pernah kalau juga ngene ini kalau tidur berarti rada akeh ngomong aplikasi Quran. Itu sudah baik. TikTok ini nanti orang-orang yang membaca Al-Quran sampai ternyuh nangis. Kalau saya pandang dari kacamata pribadi saya sendiri, untuk saya menangisnya itu baru sebatas cak sini semono kok sudah bisa hafal Al-Quran, aku huruf. Kira-kira kok itu sampai sekarang itu suara kok apiknya ini pas aku nyari itu biar semakin kayak ngono. Ini kalau anak Islami kan sini kok belum sampai kayak ngono misalkan gitu. Ini cak sini itu kok ngaji itu sudah bagus sampai kita meneteskan air mata, ya itu sudah bagus. Tapi untuk menambah keyakinan kita sebagaimana para orang-orang Quraisy yang punya bahasa pada saat itu tajam pemikiran terhadap Al-Quran, menggali hikmah yang terkandung dalam Al-Quran sehingga sampai tahap keyakinan yang berbalik, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalau saya umat begitu orang banyak sekali begitu berbalik dan meyakini Al-Quran betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas menjadi pembuka muslimin pada saat itu. Dan tanggung-tanggung para sahabat sedekah luar biasa sampai ratusan ekor unta. Mereka sedekah yang bagus. Kenapa? Keyakinan mereka terhadap Al-Quran, kebenaran keimanan mereka yang menyebabkan mereka yuk menerjemahkan kata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menguatkan keimanan. Dan dari datulias alai ayatu zahdatul iman. Apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahdatul iman, bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak punya iman tidak menjadi iman. Yang kayak kita sudah dari kecil iman, zahdatul iman, tambah buat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Mendengar Al-Quran, mendengar tentu saja Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kita semua nonton, Iqra, bacalah. Itu kalau perintah ini tiba kepada orang Arab, itu orang Arab mendengar cerita ini, mendengar perintah ini suruh baca, dia mereka baca dan paham karena bahasanya Arab, dialeknya Arab, sastranya sastra Arab. Mereka bisa betul-betul sampai relung hati yang dalam. Oke, itu sudah pasti bisa. Karena istilahnya mereka mendapat petunjuk atau enggak, gengsi atau enggak. Soalnya dengan gengsi itu susah. Jadi dia seperti ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia Israel sholat, maka aku cah ini sore kok senior Islam itu
unsur senioritas itu nomor sekian. Ya, nomor satu itu keilmian. Cara orang milih imam misalnya bilang akhraquhum atau aqlamuhum bikitab yang paling ngerti terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru awalul hijrah yang paling senior dan nomor itu sekian kan nomor satu. Kalau sudah punya gengsi, aku ketua komite mahasiswa muslim masa depan cahaya iso. Jadi ini masih menghidupi kita semua. Ya. Aku iso begini, aku sendiri bisa. Itu yang datang harus pengabdian dulu, respect dulu seperti itu. Ini pendidik gengsi itu juga menghindari terkadang orang yang mulai hidayah. Jadi ngerti mereka juga meyakini ini bukan jualan Muhammad, tapi karena gengsi orang Islam. Ini menutupi diri mereka dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala. Mau satu puasa supaya biasanya itu diganti angin gitu. Peraturan ini mana-mana, dan peraturan ini diganti peraturan ini, misalkan seperti itu. Sekian periode, sekian periode, peraturan diganti perlu, seperti itu. Karena senioritas itu nomor sekian. Itu bukti Islam ini menjunjung tinggi nilai-nilai keilmiahan. Tadi, lagi iratulnya saling ayat. Zadatum imanun wa'abihim yatawakkalun. Ini baru juga masih banyak sekali yang akan saya sampaikan supaya kita semakin mantap dalam berislam, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an. Jadi baca, saya anjurkan tidak boleh harus Al-Qur'an atau apa, carilah yang ada artinya, ada maknanya, ada tafsirnya. Ini bisa menambah pemahaman kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih mantap. Supaya Allah juga sekarang berislam belum mantap. Hebatnya kalangan panjangnya sudah. Saya belum lama mendapat cerita curhatan dari seorang mahasiswa yang lulus. Katanya sudah lama gak sholat, sudah sebenarnya SMA, kuliah itu lupa sholat. Karena apa? Dia gak yakin. Sempat jalan-jalan ke Yunsewu, ke tempat agama sebenarnya, tempat agama sebenarnya. Jadi ini biasa, kalau belum paham, belum tahu, belum bisa yakin betul. Oleh karenanya kita belajar Al-Quran ini dengan sesama, belajar tafsirnya. Apa sebenarnya Al-Quran itu? Orang Arab sudah tahu karena bahasa Arab. Dan kita yang bangsa aja atau orang Arab, mari kita tahu betul apa sih yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang mencintai Allah pasti harus tahu betul apa sih yang kita yang kita cintai. Dan kita mencintai seseorang kok gak ngerti terhadap yang kita cintai, nonsen, gak pusing, itu perang gitu ya. Jadi misalkan ada seseorang yang kalian cintai, tolong aku dijemput ini dari Mas Kam ke kejadian gitu. Wes diri, wes diri, tentang itu, tapi tapi orang terpentok apa? Sebab kita karena kemarin yang menjemput kenapa? Karena keberanian apa? Masa akan mentok? Itu kan sudah cerita begini. Berarti dia tidak ngerti terhadap yang dia cintai. Begitu juga dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni,
maka ikutilah aku Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian semua. Dan orang iso balas cintanya, iso membaca arti Quran yang kita cintai, bagaimana kita akan merealisasikan cinta kita? Karena cinta Allah itu seperti ini loh. Kamu seperti ini untuk Al-Quran dan dua contoh yang sudah dapat pahala yang sudah pasti baik, tapi akan lebih baik kelas kita akan naik menjadi orang yang mencintai Allah dan mengamalkan kalau kita tahu apa yang menjadi tersalib atau tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bisa menjadi introspeksi atau muhasabah buat saya pribadi. Saya tidak berniat menggurui panjenengan semua. Saya mengisi kekosongan waktu dari berbicara sore ini. Semoga kita semakin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sababnya saya tetap masih mendapat pahala di dunia. Saya belajar di majelis ilmu pada sore hari ini yang kita laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada persiapan ulang? Ya? Dua, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yasir atas materi yang kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami sediakan 2 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, baik, mungkin dari Mas. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum Ustaz Yasir. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya sore hari ini. Izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama terkait kaum Mu'tazilah ketika zamannya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Kaum itu menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, apa yang membuat latar belakang sampai kaum Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal mereka seorang Muslim? Yang kedua ialah mungkin Ustaz Yasir tentu bisa berbahasa Arab juga. Apakah ketika membaca Al-Quran dan sudah memahami bahasa Arab, ada seni-seni yang indah tertentu, ada momen-momen ketika membaca Al-Quran yang sudah memahami bahasa Arab, ada ayat-ayat yang memang lebih menyentuh daripada artinya sendiri, karena kalau bahasa Arab ada sesuatu yang berbeda gitu. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Semuanya tidak lepas dari sejarah. Pemahaman nas Al-Quran semuanya tidak lepas dari sejarah. Sampai kini hari saya tidak menjawab itu secara langsung, tapi saya ibaratkan sampai yang sebegini hari itu bermasalah atau tidak pernah menjadi ittifaq para ulama. Pemahaman terhadap satu nas itu saja, pemahaman terhadap satu nas lepas dari yang tadi saya sebutkan tadi. Orang atau para ulama itu kadang pemahamannya dilatar belakangi dengan unsur kepentingan pada saat itu. Orang hidup itu tidak pas dari urusan sejarah. Wong seneng kalau seneng pada saat itu. Pemahaman yang tidak baik dan tidak pas terhadap satu nas ini menyebabkan orang berbeda. Orang berbeda. Nah, ini yang disebutkan pada segala bentuk dan ragam perbedaannya, sampai akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang selain dengan itu bukti memang pemahaman terhadap satu nas, sehingga yang Al-Quran akomodir. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat mutasyabihat yang sebenarnya berpotensi orang berbeda penafsiran. Kalau orang saya baca terakhir ingat betul apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Pada poin pentingnya belum berbeda.
saya memahami ayat ini ya, atas dasar, atas pemahaman ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya penafsiran ayat ini yang pada orang mempermasalahkan akhirnya berubah bahwa saya memahami atau ayat ini berdasarkan alamat yang sudah dipahami oleh Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ingat ini. Buat orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau kalamullah, itu ada kepentingan dan sejarah dasar itu, sehingga terus perbedaan-perbedaan yang seperti itu menajam sampai sekarang pada saat ini. Sampai perbedaan ulama itu sampai satu ayat saja misalkan perbedaan bukan hanya merembet kepada Allah saja, masalah akidah, masalah fikih itu juga sangat panjang. Karena pemahaman orang itu kadang ada unsur kepentingan, ya, yang politik, biasanya kekuasaan pada saat itu, sehingga pokoknya orang harus sudah beda itu semua merasa harus beda. Kadang harus beda, merasa pokoknya merasa siji betulnya anda itu lebih siji mulai ini seperti beda ini. Nah, untuk menjadi identitas mereka, dan bagi saya sebagai pengikut atau pemaham Asy'ariyah Maturidiyah, saya ini pemahaman ayat yang mutasyabih semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa ayat ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa menjelaskan acara secara gamblang, mencari penjelasan secara gamblang. Kemudian menjawab yang selanjutnya, ayat-ayat ya memang idealnya kalau kita mau membaca Al-Quran supaya kita juga menjadi orang-orang yang merasa memiliki, merasa apa ya, dalam kita terkon dengan Al-Quran yang kita pahami dulu sebelum membaca Al-Quran, sehingga ayat ini kok pas dengan suasana hati galau seperti apa ya, ini yang harus baca bahasa, ada kurang rezekinya, ada permasalahan yang rumit yang harus diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta yang meyakinkan saya dan penciptaan alam semesta ini, itu juga semuanya didasarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, monggo saya mohon maaf yang tidak bisa maksimal sampai jam berapa ini? Sudah 5 menit. Baik, kalian cukup. Terima kasih.